Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Solo. Dan agar Anda tetap terhubung dengan kami dan mengetahui info-info mengenai gereja kami, silakan follow Instagram kami di @gmssolo. Dan dalam gereja ini kami memiliki komunitas-komunitas kecil yang dinamakan CG atau Connect Group, yaitu komunitas yang sangat membangun, yang membawa kita semakin bertumbuh untuk melayani Tuhan lebih lagi. Informasi mengenai Connect Group silahkan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar Anda. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah dengan kami mengucapkan welcome home. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di ibadah kami dan kami rindu Anda bergabung kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Dan puji Tuhan, minggu ini kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena memberikan persembahan merupakan bagian dari ibadah. Persembahan Anda dapat diberikan dengan cara transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati untuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa memelihara kehidupan kami Tuhan, dan kasih setiamu Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami rindu beribadah, memuji, meninggikan namamu bersama-sama Tuhan. Mari Engkau yang mengurapi setiap kami, Engkau yang melawat setiap kami Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini sampai akhir nanti semuanya dalam pengurapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Haleluya. Yang siap memberi yang terbaik katakan amin. Amin. Sama-sama nyanyikan. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Bersama-sama ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku tersinar bagi kemuliaan
memberi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sama-sama. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Oh, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sama-sama bertepuk tangan. Kami mau beri yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Jemaat yang di rumah, mari angkat tanganmu semua. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagi. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya. Semua ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Haleluya, Yesus. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai buat Dia. Nyanyikan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Semuanya, come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Siap menari bersama? Come on! Yang di rumah sekali lagi yuk. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Barara, 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 barara. Sekali lagi. Barara, 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 barara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu Yesus. Sebab Kau Allah yang setia. Kau Allah yang sungguh baik. Nyanyikan bersama-sama. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kami mau naikkan syukur kami. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi
bagimu. Terpujilah namamu. Dan segenap hatimu nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya segala puji. Syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji. Syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sembah Dia. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Oh, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Kau Allah yang besar. Kami kagum akan-Mu, kami sembah-Mu Yesus. Segala puji, hormat, syukur kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu Yesus. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Segala puji, segala puji, syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Berikan suara-suara buat Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Kami rindu untuk kami terus semakin bertumbuh Tuhan. Kami semakin meningkat di dalam kualitas. Kami semakin meningkat di dalam pengurapan, di dalam kasih, iman kami kepada Tuhan. Itu sebabnya kami buka hati kami rindukan untuk Tuhan. Engkau memberkati kami. Engkau berbicara kepada umat-Mu. Bahkan Engkau menyatakan pengurapan-Mu Roh Kudus atas setiap kami. Dan pewahyuan daripada Tuhan itu Engkau nyatakan bagi setiap kami. Sebagaimana Tuhan Engkau berkehendak berperkara atas setiap kami. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin.
Shalom jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Ya, senang sekali untuk kita kembali bersama-sama dan tema firman Tuhan hari ini adalah increase, ya, meningkat. Saya rindu saudara, tentunya ini kerinduan bukan hanya saya sebagai pemimpin rohani, tapi kerinduan bagi setiap kita. Untuk hidup kita itu mengalami sebuah peningkatan dalam kualitas, maupun secara khusus meningkat dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi, meningkat di dalam iman kita, di dalam pengurapan. Ya, karena perjalanan mengenal Tuhan itu tidak pernah berhenti hanya pada saat Anda bahkan sudah melayani, atau bahkan Anda hari ini adalah seorang pemimpin. Ya, seringkali saudara, banyak orang mereka berhenti di dalam perjalanan akan iman mereka. Mereka mengalami stuck di satu level saat mereka berjalan dengan Tuhan. Dan akibatnya itu begitu sangat merugikan saudara. Karena mereka tanpa sadar hidup mereka itu mulai bergulir turun. Bahkan jatuh dan jauh daripada Tuhan. Saya berdoa ini tidak ada pada setiap kita. Tidak terjadi di dalam kehidupan akan Anda semua. Tapi kalau ada di antara Anda hari ini Anda merasa ada sesuatu yang saudara rasa. Hidupmu hari ini tidak seperti sebagaimana di awal engkau mengalami akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ada gairah, ada passion, ada iman, ada roh yang berkobar-kobar hari ini. Ya, saya berdoa biar setiap kita hari ini dibawa kembali untuk kita ada pada sebuah level di mana seharusnya kita berada. Saudara, hari ini kalau orang itu hidup untuk dirinya sendiri. Hari ini kalau orang fokus hanya pada kehidupan di dunia ini, hanya untuk perkara-perkara jasmani, saya katakan itu kuno saudara. Itu sudah tidak zamannya. Anda lihat dengan apa yang terjadi saat ini. Hidup ini harus memiliki tujuan kekekalan di dalamnya. Kalau hari ini hanya Anda hidup untuk kebutuhan demi kebutuhan jasmani, Anda akan menjadi orang yang hari ini ya, sangat-sangat menderita. Engkau akan menjadi orang yang terpuruk dan hidup di dalam kekecewaan. Ya. Anda lihat hari ini dengan keadaan yang sedang ada. Kita ini sedang masuk di dalam gelombang kedua daripada pandemi yang terjadi saat ini, saudara. Nah, kalau kita lihat walaupun kita baru ada di awal daripada gelombang kedua pandemi ini. Berapa hari yang lalu saudara, saya melihat di televisi saudara, WHO sudah memberikan peringatan, menyampaikan untuk dunia ini bersiap-siap menghadapi gelombang ketiga yang lebih berat akibat mutasi daripada virus yang ada. Saudara, ketika saya dengar akan hal ini, Tuhan berbicara kepada saya secara khusus. Ya, Tuhan berbicara meneguhkan akan apa yang hari ini sedang menjadi kerinduan, komitmen dalam hidup saya. Saudara, saya ketika melihat akan peristiwa yang hari-hari ini sedang terjadi, ketika saya masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan meneguhkan akan apa yang hari ini sedang saya kerjakan, saya lakukan, saya bangun hidup saya. Dan Tuhan ingatkan, ya, untuk hidup ini, jangan pernah menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak membangun. Tapi hidup ini harus berfungsi, hidup ini harus maksimal. Karena waktu hari-hari ini sangat-sangat berharga, saudara. Dan bukan hanya itu, Tuhan ingatkan, dan saya ingin mengimpartasikan pada setiap kita. Saudara, ambil sebuah keputusan di dalam hidup ini, saudara. Pastikan setiap hari minimal ada satu orang yang saudara bangun hidup mereka. Saudara doakan mereka, saudara kuatkan mereka, saudara injili mereka. Karena kalau hari-hari ini kita tidak hidup sebagai anak Tuhan yang hidup di dalam panggilan Tuhan, maka hidup ini akan berlalu begitu cepat. Dan ujungnya engkau akan lihat hidup orang tersebut sia-sia, saudara. Saudara perhatikan akan kita para rasul. Kita para rasul itu cuma sampai pasal 28. Tapi hal yang menarik sekali, kita para rasul pasal yang pertama sampai pasal yang ke-28. Isinya
itu berbicara tentang kehidupan demi kehidupan yang diubahkan. Kehidupan yang dibalikkan, cara kehidupan jemaat mula-mula. Mereka adalah sebuah cara, mereka menunjukkan bagaimana mereka hidup dengan sebuah cara kehidupan yang Tuhan inginkan. Dan bukan hanya itu, kita melihat orang-orang dipakai Tuhan luar biasa. Rasul-rasulnya dipakai Tuhan luar biasa, tapi bukan hanya orang-orang tertentu. Semua jemaat Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan gereja akhir zaman. Sadarkah bahwa setiap kita hari ini, hidup kita ada dalam satu titik perjalanan kehidupan di dunia ini yang tidak semakin mudah. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tapi yang pasti Yesus semakin dekat untuk datang ke dunia ini. Hari ini pastikan, Anda dan saya, hari ini kita adalah orang-orang, anak-anak Tuhan, orang yang dipilih untuk kita mencatat di dalam kehidupan ya, kita, untuk kisah kehidupan kita dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-29. Kisah Para Rasul pasal 29 itu adalah kisah kehidupan yang mencatat akan kehidupan Anda dan saya, gereja akhir zaman ini. Setiap kita ini adalah generasi Kisah Para Rasul. Anda adalah generasi yang mewarisi kebangunan rohani. Yang seharusnya kebangunan rohani itu bukan hanya terjadi di dalam hidupmu. Kalau hari ini Anda berkata, aku mengalami revival, aku haus, aku rindu, aku menyala-nyala di dalam Tuhan. Itu yang harus terjadi. Tetapi yang harus kita perhatikan juga, generasi Kisah Para Rasul pasal 29, Anda dan saya, di mana kehidupan setiap kita, melalui hidup kita, haruslah ada begitu banyak orang lain mengalami kebangunan rohani. Ada sepakat? Katakan amin. Ya, karena dengan itu maka setiap kita akan meningkat. Kita mengalami yang namanya increase. Nah, coba kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Tawarik. Pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ayat yang pertama. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya. Saudara, Yosafat itu menerima warisan kerajaan Yehuda dari ayahnya. Dia menggantikan Raja Asa yang adalah ayahnya. Hal yang menarik sekali dari kalimat pertama ini, Tuhan itu sedang berbicara kepada setiap kita. Ada banyak orang beroleh kasih karunia Tuhan, menerima sebuah warisan. Saudara, kalau hari ini kita berbicara tentang warisan, itu bukan hanya berbicara tentang warisan dalam bentuk ya materi atau berbentuk jasmani, saudara. Tapi warisan yang sangat berharga, yang lebih daripada bentuk harta jasmani, itu sebenarnya adalah warisan yang hari ini Anda dan saya peroleh dalam kasih anugerah Tuhan. Warisan rohani, kebangunan rohani. Tetapi sayangnya saudara, sekalipun ada banyak orang beroleh kasih karunia, menerima sebuah warisan, dia sia-siakan karena dia tidak punya kekuatan, kesanggupan untuk dipercaya. Jadilah umat Tuhan, jadilah anak Tuhan yang hari ini kita siap dipercaya. Dan kita berangkat dari kasih karunia Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita mengalami yang namanya increase. Karena ada kesanggupan, kekuatan untuk kita menjadi orang yang dipercaya. Saudara, kalau kita berbicara tentang warisan, sebenarnya setiap warisan yang kita terima itu bukan hanya sekedar untuk kita nikmati. Tetapi ketika warisan tersebut kita pelihara, kita bangun, kita kembangkan, maka itu akan membawa akan Anda kepada sebuah level kemuliaan yang tidak pernah Anda duga. Nah, kita lihat dari kehidupan akan Yosafat, ada 6 hal yang Yosafat lakukan setelah dia menerima warisan yang membuat dia mengalami yang namanya peningkatan. Dan izinkan Tuhan hari ini berbicara. 6 hal ini juga harus ada di dalam hidup kita. Dan kita hidupi untuk setiap kita mengalami yang namanya increase. Apa saja itu?
Yang pertama saudara, dari ayat yang pertama tadi menjelaskan, ia memperkuat akan dirinya. Yang pertama saudara, untuk kita ingin mengalami yang namanya increase, meningkat. Yang pertama, Alkitab katakan memperkuat diri. Sama seperti Yosafat, dia memperkuat dirinya. Untuk Anda dan saya, kita terus berkembang, Anda terus naik. Maka mau tidak mau, setiap kita, Anda dan saya, kita ini harus memperkuat diri kita. Memperkuat hidupmu dalam imanmu. Memperkuat dalam kasih. Memperkuat dalam pengetahuan. Memperkuat jam-jam doa Anda. Juga Anda harus memperkuat akan setiap pelayanan, kehidupan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Anda tidak akan pernah bisa naik ke next level, dipercaya, dipakai lebih lagi dengan kapasitas dan kekuatan yang lama. Mau tidak mau hari ini setiap kita ini harus memperkuat diri kita. Karena ketika kita lakukan akan itu semua saudara, maka engkau akan mendapatkan engkau akan mendapatkan transfusi ilahi. Dan itu akan membuat Anda menjadi begitu kuat. Mendadak Anda mempunyai passion terhadap jiwa-jiwa. Anda bisa merasakan akan cinta daripada Tuhan. Ada sebuah kerinduan yang kuat untuk Anda mengenal Tuhan secara pribadi lebih lagi. Mendadak Anda akan menjadi pribadi yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan Anda menjadi seorang yang memiliki sebuah kerinduan yang kuat untuk Anda ini melepaskan sebuah pengampunan. Yang sebelumnya itu sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk Anda lakukan. Itu menjadi titik kelemahan dalam hidup Anda. Tapi tiba-tiba ada sebuah kerinduan. Dan kau berkata, aku tidak mau hidup dengan hati yang luka seperti ini. Aku tidak mau simpan dendam. Dan engkau melepaskan sebuah pengampunan. Saudara, yang kedua, coba lihat ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda, dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda, serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Perhatikan kalimat pertamanya, dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu. Saudara, yang kedua, untuk kita mengalami increase, maka kita ini harus siap untuk menjadi tentara Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan akan Anda, sebenarnya setiap kita ini dipanggil untuk kita berperan menjadi tentara. Untuk Anda dan saya, itu memperkuat setiap tempat kehidupan di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya untuk menjadi sebuah kubu pertahanan. Kalau kita berbicara tentang kota, ya, sebagaimana Yosafat itu menempatkan tentara di semua kota, maka kota di dalamnya pasti ada kehidupan yang sedang dibangun. Dan ini bisa berbicara tentang pernikahan Anda. Ini bisa berbicara tentang keluarga. Ini bisa berbicara tentang pekerjaan, usaha studimu, pelayananmu. Menjadi tentara Tuhan itu artinya setiap kita itu harus memiliki kesanggupan untuk kita masuk dalam medan peperangan rohani. Saudara, Tuhan saya mengingatkan kepada setiap kita, jangan biarkan musuh itu bermain seenaknya dalam hidup Anda. Menawan, menjatuhkan, menghancurkan akan pernikahan, keluarga Anda, pekerjaan, usaha, pelayanan studi Anda. Itu sebabnya setiap kita hari ini harus berdiri menjadi tentara Tuhan. Saudara, seringkali orang Kristen itu berkata seperti ini, kan seharusnya Tuhan otomatis
lindungi kita dong. Seharusnya Tuhan mengasihi aku, semuanya ini tidak akan terjadi karena Tuhan otomatis akan lindungi. Saya katakan iya. Tetapi satu hal saya ingin tekankan. Tuhan itu juga ingin Anda itu berperang. Mengapa? Karena semua kuasa, senjata, urapan, itu sudah Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai orang percaya. Saudara, ketika Yosafat itu diserang, dikepung oleh musuh-musuhnya, dia harus menghadapi semua musuh yang begitu banyak. Apa yang dia lakukan? Dia tidak berdiam diri, dia tidak mengasihi akan dirinya sendiri. Tapi Alkitab menjelaskan, dia melakukan doa keliling dengan puji-pujian. Dia naikkan doa, dia naikkan pujian penyembahan. Hal yang sama, saudara. Mengapa hari ini, ketika hari ini engkau tahu, musuh sedang mencoba untuk menghancurkan, memporak-porandakan, menawan kehidupanmu. Engkau tidak ambil sebuah keputusan yang menjadi bagian dalam kehidupanmu. Rendahkan dirimu, datang kepada Tuhan, berdoa. Bangun doa Anda. Naikkan pujian, penyembahanmu, dan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, Tuhan berperang bagi Yosafat. Kalau Anda ingin melihat bagaimana Tuhan hari ini berperang bagi Anda, maka Anda harus menjadi setiap Anda harus menjadi tentara Tuhan yang berdiri di medan pertempuran, mempertahankan akan kehidupan yang hari ini Tuhan percayakan. Bangun kehidupanmu menjadi kota yang berkubu, sehingga musuh itu tidak dengan mudah menawan dan memporak-porandakannya. Katakan amin, saudara. Hal yang sama, saudara. Kalau hari ini kita ingin berkata, Tuhan, aku ingin sebuah kebangunan rohani, revival terjadi. Maka kalau engkau ingin kebangunan rohani terjadi di dalam pelayananmu, di segemu, maka hari ini, saudara, bangun segemu. Bangun setiap departemen di mana Anda ada. Berdirilah sebagai seorang tentara Tuhan. Dan jadikan setiap orang-orang yang ada di sege Anda, di departemen di mana Anda melayani, mereka menjadi tentara-tentara Tuhan yang bisa berdiri membangun kubu pertahanan. Maka engkau akan lihat segemu sebagai wadah pengembalaan pemuritan akan begitu luar biasa dipakai Tuhan menjadi wadah untuk engkau melihat orang-orang dibangun, dibalikan kehidupannya, dan mereka bertumbuh menjadi murid Kristus yang dipakai untuk memuridkan orang lain. Demikian juga engkau akan melihat setiap departemen di gereja Tuhan tercinta di tempat ini akan berfungsi dengan maksimal. Injil diberitakan, disuarakan, dinyatakan, dan kerajaan Allah dihadirkan melalui setiap departemen demi departemen yang ada di gereja Tuhan tempat ini. Amin. Ya, yang ketiga, saudara, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Saudara, perhatikan kalimat mengikuti jejak. Ia hidup mengikuti jejak. Saudara, yang ketiga, untuk kita meningkat, firman Tuhan katakan mengikuti jejak. Yosafat itu belajar untuk mengikuti jejak hidup Daud. Karena Yosafat itu tahu persis bahwa Tuhan itu sangat terpikat kepada Daud. Daud ini satu pribadi yang memiliki cinta, gelora, passion yang sangat menggetarkan akan hati Tuhan. Saat Daud itu di atas, orang ini luar biasa. Dia selalu mengingat akan Tuhan. Dia naikkan syukur, dia naikkan mazmur, dia puji, agungkan akan Tuhan. Tapi sebaliknya juga hal yang sama. Bahkan saat dia ada di bawah sekalipun, orang ini begitu luar biasa. Responnya tidak pernah dia marah dengan Tuhan. Dia tidak pernah
kecewa dengan Tuhan, tetap dari mulutnya yang keluar itu mazmur, ucapan syukur. Saudara, kalau Anda ingin menjadi besar, menjadi kuat dan terus meningkat, maka satu hal yang Yosafat ajarkan kepada setiap kita, belajar mengikuti jejak. Artinya saudara, setiap kita, Anda dan saya, kita harus masuk dalam proses pembelajaran. Hidup itu sebuah proses pembelajaran. Jika kita tidak siap dan tidak pernah mau terus belajar, saudara, maka hidup kita ini akan tertinggal jauh. Hal yang paling mudah sebenarnya adalah di mana kita ini mempelajari jatuh bangunnya kehidupan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini. Untuk Anda dan saya, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena ayat ini sudah menjelaskan kuncinya. Bagaimana untuk mereka itu naik. Bagaimana mereka memiliki reaksi yang benar ketika mereka jatuh. Saudara, Anda juga bisa belajar dari pemimpin-pemimpin rohani Anda. Anda bisa belajar dari pemimpin rohanimu, yaitu pemimpin-pemimpin CG, dari coachmu, dari TL-mu, dari CG Pastor yang ada. Hari ini waktunya untuk setiap kita ini belajar. Kembangkan dirimu untuk meningkat. Jangan fokus dengan kelemahan, saudara. Karena ketika hari ini engkau fokus dengan kelemahanmu, atau hari ini saudara fokus dengan kelemahan daripada pemimpin di atasmu yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, maka justru itu membuat hidup Anda itu turun. Karena itu hanya akan menghasilkan kritik. Dan ketika di titik itu, maka otomatis saudara, Anda sadar atau tidak, hidupmu itu bukannya naik, tapi hidupmu akan semakin turun, semakin turun. Saya berdoa saudara, biar hari-hari ini dengan kondisi yang ada justru hari-hari ini setiap jemaat Tuhan, kita ini meningkat. Amin. Ya. Yang keempat, saudara. Kita lihat lanjutkan ayat yang keempat. Melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Saudara, Yosafat itu hidup menurut perintah-perintahnya, nyanya besar. Berarti perintah-perintah Tuhan. Saudara, kalau Yosafat hidup menurut perintah-perintah Tuhan, berarti Yosafat itu mendengarkan akan Tuhan. Dan Yosafat itu taat. Yang keempat untuk kita ini meningkat saudara. Maka belajar, dengarkan Tuhan. Dan taati akan apa yang Tuhan nyatakan. Saudara, ketika kita hari ini mau belajar, mendengarkan setiap perkataan Tuhan, dengarkan akan tuntunan Tuhan, maka hidupmu itu akan dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Maka engkau akan sedang berjalan dalam hidupmu mengenapi akan janji Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan itu berbicara melalui banyak hal, saudara. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Itu sebabnya penting sekali terus untuk memiliki sebuah komitmen. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Karena firman yang logos itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Karena Tuhan akan berbicara kepada setiap kita secara pribadi. Tuhan juga berbicara kepada setiap kita, Anda dan saya melalui peristiwa. Tuhan juga bisa berbicara kepada setiap kita melalui mimpi, melalui penglihatan. Saudara, melalui apapun intinya saudara, bukan hanya sekedar hari ini Anda menjadi orang yang berkata Tuhan, berbicara kepadaku, tapi dengarkan. Miliki hati yang taat, lakukan. Maka hidupmu itu akan semakin naik. Saudara, saudara, lihat lanjutkan ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat. Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat.
Ayat yang ke-6. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Saudara, bukan berarti saudara hari ini ketika kita taat, ketika hari ini hidup kita bangun dan hidup kita naik, kita tidak menghadapi yang namanya tantangan pergumulan. Yosafat itu menghadapi tantangan ketika dia mengambil keputusan untuk dia mengikut akan jalan Tuhan. Dengan dia menjauhkan segala berhala yang ada di Yehuda. Saudara, tetapi orang ini luar biasa memberikan teladan kepada kita. Yang kelima, bagaimana untuk dia terus bisa naik, dikatakan dengan tabah hati. Saudara, tabah itu artinya adalah kuat. Tabah itu artinya sabar. Tabah itu artinya tekun. Kalau firman Tuhan berkata dengan tabah hati ia mengikuti, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Artinya kunci yang kelima untuk kita ini bisa increase, meningkat dalam hidup ini adalah pastikan dalam hidup ini Anda dan saya tekun mengikuti jalan Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan, melayani Tuhan, itu bukan berarti kita ini terlepas dari masalah. Sekalipun hari ini ada masalah yang mendera hidupmu, sekalipun hari ini kau diperhadapkan dengan kesulitan, tetapi saudara, Anda mengambil sebuah keputusan, aku mau tekun mengikut Tuhan. Dan yang dibutuhkan, itu adalah ketabahan dalam menghadapi akan itu semua. Saya ingin teguhkan kepada setiap kita, mari kita bersama-sama belajar, saudara. Jangan jadi anak Tuhan yang mudah menyerah, saudara. Baru sekali berdoa, menaikkan pergumulannya, dan doanya belum dijawab, dia sudah berkata, sudahlah aku nyerah saja. Sudahlah aku tidak mau lagi berdoa. Aku tidak mau lagi untuk aktif di seke, beribadah. Jangan menjadi seorang anak Tuhan yang kekanak-kanaan, saudara. Baru melakukan firman Tuhan, melayani, ketika menghadapi tantangan, menghadapi peperangan rohani, sudah menyerah dan berkata, kenapa aku ikut Tuhan? Mengapa aku harus melayani hari ini? Aku menghadapi tantangan yang begitu berat. Dulu ketika aku tidak ikut Tuhan, aku belum melayani. Hidupku oke-oke saja. Tapi kenapa hari ini aku menghadapi begitu masalah, tantangan yang begitu pelik dan berat? Saudara, justru saya ingin berkata, kalau Anda itu tidak pernah berbahaya bagi iblis, iblis tidak akan pernah menyerang Anda. Yang hari ini harus Anda lakukan, berdiri sebagai tentara, tabah, tekun, sama seperti Yosafat. Orang yang seperti ini, hidupnya itu dipastikan akan meningkat. Sama seperti yang firman Tuhan katakan. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Dan seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ada begitu banyak orang hari ini berkata, Tuhan aku ingin dipakai. Aku ingin hidupku diberkati, pelayananku berkembang, pekerjaanku, usahaku berkembang. Tuhan bawa meningkat. Kalau Anda ingin mengalami seperti itu, maka sebenarnya Anda yang menempatkan akan hidupmu, itu berbahaya bagi iblis. Itu sebabnya jangan heran kalau iblis berusaha untuk mendatangkan masalah, menyerang, mencoba untuk menghancurkan. Anda harus mengambil sebuah reaksi seperti Yosafat. Tabah, tekun, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau Anda sepakat bersama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari lanjutkan ayat yang ke-7. Yang terakhir saudara.
Dikatakan seperti ini. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya yakni Ben-Hail, Obadja, Sakaria, Netanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Saudara, hal yang menarik sekali. Tempat di mana otoritas dipercayakan kepada Yosafat, maka dikatakan tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang mengajar. Saudara, ini adalah kunci yang terakhir, yang keenam. Untuk Anda dan saya mengalami yang namanya increase, meningkat dalam hidup ini. Yaitu mengajar. Setiap kita ini harus terus meningkat sampai pada level di mana Anda dan saya itu bisa memuridkan dan menjadi berkat. Serta menyalurkan apa yang ada di dalam hidup kita untuk begitu banyak orang. Dan mau tidak mau hidupmu itu harus bisa mengajar kepada banyak orang. Mengajar ini bukan berbicara hanya ya sebatas kita ini menyampaikan sesuatu melalui mulut kita. Tidak seperti itu, saudara. Mengajar ini lebih kepada sebuah keteladanan kehidupan. Ada impartasi kehidupan. Walaupun benar, itu harus disertai dengan tuntunan, ya arahan melalui perkataan kita, petunjuk. Tapi esensinya adalah di mana hidup kita ini bisa dibukakan bagi banyak orang. Menjadi teladan. Saudara, apa yang Anda terima daripada Tuhan, itu harus terus bisa mengalir dan dialirkan kepada begitu banyak orang. Sehingga melalui hidup Anda, Injil itu bisa diberitakan. Injil itu bisa dialami oleh begitu banyak orang. Sehingga melalui hidup Anda dan saya ada begitu banyak orang berbalik kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Amin, Anda mau? Satu bagian firman Tuhan yang terakhir. 2 Timotius 2 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, ini adalah pesan atau perintah dari Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kebangunan rohani, revival, perubahan hidup itu akan terus bisa berlangsung. Dan bahkan berkembang dalam kurun waktu yang lama kalau setiap orang percaya. Itu menyadari serta melakukan akan bagiannya. Warisan rohani yang Anda terima haruslah Anda wariskan selanjutnya kepada generasi berikutnya. Kepada orang-orang lain. Sehingga kebangunan rohani itu terjadi dimanapun Tuhan menempatkan. Kebangunan rohani bukan hanya terjadi dalam hidup Anda dan saya. Tapi dimulai dari pastikan hari ini hidup kita increase. Terjadi kebangunan rohani, maka keluarga kita itu mengalami yang namanya kebangunan rohani. Pekerjaan kita, usaha kita di mana ada orang-orang yang bersama dengan kita. Mereka juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada revival dalam hidup mereka. Maka engkau akan lihat bagaimana kerajaan Allah itu kokoh dalam kehidupan pekerjaan dan usahamu, dalam studimu. Dan kau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan, itu menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini kami ingin teguhkan bahwa kami ingin menjadi anak Tuhan yang increase Tuhan. Kami menjadi anak Tuhan yang meningkat dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tetapi tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat menghambat akan pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan. Nyatakan dalam kehidupan setiap kami anak-anak. Dimanapun Tuhan menempatkan kami mau jadikan Engkau menjadi segalanya di dalam kehidupan kami. Karena itu kunci untuk kami melihat semua hal yang indah. Semua hal yang mulia sedang digenapkan di dalam kehidupan kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu
kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja Agung. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari dimanapun engkau berada, angkat tanganmu dan angkat hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Oh, haleluya. Kami rindu membalas kasih-Mu Tuhan, dengan apa yang ada pada kami, hati yang mengasihi-Mu, hati yang selalu naikkan syukur kami padamu, menyatakan Engkau Bapa yang baik, Allah yang dahsyat. Melalui Mazmur kami, pujian penyembah dari hati yang mengasihi-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, buat kasih yang sempurna, buat karya-Mu yang ajaib, buat kesetiaan-Mu Roh Kudus. Haleluya. Saudara, hari-hari ini waktu begitu cepat berlalu, saudara. Dan bukan hanya waktu itu cepat berlalu, tetapi waktu itu juga tidak bisa dan sangat sulit diprediksi. Apakah waktu itu masih tetap ada dan terus ada dalam kehidupan akan seseorang. Itu sebabnya hari-hari ini setiap kita harus hidup dengan sedemikian rupa. Pastikan jangan bermain-main dengan waktu, menyia-nyiakan waktu. Biar setiap waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, itu membawa kita mengalami yang namanya increase. Biar hidupmu semakin meningkat dari waktu demi waktu yang Tuhan percayakan dalam hidupmu hari-hari ini. Engkau semakin meningkat dalam iman, dalam pengenalan dan kasih-Mu kepada Tuhan. Dan hari ini saya ingin
mengajak setiap kita, mari saudara, pastikan minimal setiap hari ada satu orang yang dibangun melalui hidup. Pastikan saudara, minimal satu orang mereka dengar Injil melalui hidup. Pastikan minimal dalam setiap hari ada satu orang kau layani, engkau doakan, engkau kuatkan, engkau teguhkan mereka. Bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mau tolong mereka. Sehingga hidup setiap kita, Anda dan saya, kita ini tidak pernah berlalu hari lepas hari dari perkara-perkara ilahi. Surga terus berperkara melalui kehidupan setiap kita. Karena orang-orang yang seperti ini, hidupnya akan dibawa terus masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Orang yang seperti ini hidupnya terus akan masuk dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar. Saya ingin berdoa buat orang yang sepakat untuk mau lakukan akan hal ini. Terus meningkat. Anda taruh tangan Anda di dada Anda. Saya ingin berdoa buat setiap Anda. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang hari ini mereka menaruh tangan mereka di dada mereka. Sebagai bentuk ucapan syukur mereka kepadamu Tuhan. Dan sebagai bentuk untuk mereka hari ini meresponi akan panggilan Tuhan. Untuk Tuhan memakai hidup mereka. Untuk Tuhan berperkara atas hidup mereka. Tuhan berkarya melalui hidup mereka. Karena orang-orang yang seperti ini adalah orang yang siap untuk dibawa masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Orang yang seperti ini siap dibawa masuk dalam kemuliaan demi kemuliaan. Mereka bukanlah orang-orang yang berfokus dengan diri mereka sendiri. Mereka bukan orang-orang yang mengalami kekalahan demi kekalahan. Hari ini aku berdoa demi nama Yesus. Biar rohmu berkobar-kobar. Ada transfusi ilahi dinyatakan dalam hidupmu. Mendadak hari ini hidupmu dipenuhi dengan kerinduan, dengan kasih akan Tuhan. Mendadak hari ini hidupmu digetarkan dengan kasih surga. Sehingga ada sebuah kerinduan yang begitu kuat. Engkau menaikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dan mulutmu hari ini menaikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Dan engkau berkata, terima kasih Tuhan. Bahwasanya Engkau Bapa yang baik. Tiada seperti Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu. Aku bersyukur buat kasih setiamu. Tuhan menjamah Engkau. Jamah akan setiap mereka Tuhan. Hari ini ada begitu banyak orang-orang yang hari ini mereka berkata, aku tidak mau ditawan. Ada begitu banyak orang yang hari ini mereka berkata, aku mau melepaskan pengampunan. Aku ingin menjadi orang anak Tuhan yang hari ini taat. Karena aku adalah tentara Tuhan. Aku mau menjadi orang yang tabah, orang yang tekun. Dan tiba-tiba engkau akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Dan tiba-tiba engkau akan mengalami akan kerajaan Allah hadir di dalam kehidupan. Pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayanan. Tiba-tiba engkau melihat sesuatu yang berbeda. Pintu-pintu terbuka. Tiba-tiba terjadi penjebolan demi penjebolan. Yang sebelumnya langit di atas kehidupan engkau membangun sepertinya menjadi adalah langit yang keras, menjadi tembaga menahan. Semuanya seperti tertutup, tapi hari ini engkau akan lihat sesuatu yang berbeda. Aba berdoa demi nama Tuhan Yesus, biar pengurapan mengalir atas mereka Roh Kudus. Sebab pengurapan memerdekakan. Sebab Engkau kasih akan setiap mereka. Dan Engkau menjadi pribadi segalanya di dalam kehidupan umat-Mu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kami arahkan hati kami padamu Tuhan. Yang ku pandang
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini dengan doa ucapan syukur, ternyata tanpa kita sadari waktu begitu cepat membawa setiap kita. Kita sudah ada di minggu yang pertama di bulan Agustus ini. Saya ingin membawa setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan sebagai orang-orang yang diberkati. Karena hati yang taat ada pada setiap kita. Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita tahu sumber berkat kita. Itu adalah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu sebabnya saya membawa setiap kita, mari angkat tangan kita pada Tuhan. Kita mau deklarasikan persepuluhan kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersama-sama dengan umat-Mu, kami mengangkat tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena setiap kami adalah anak Tuhan, orang-orang yang terhisap dalam satu perjanjian kekal, menjadi umat yang dikasih, umat yang diberkati. Terima kasih Tuhan, karena kami beroleh kasih karunia, menjadikan Tuhan menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami untuk kami belajar, hidup di dalam ketaatan, dalam semua area, bahkan dalam area akan keuangan kami Tuhan. Kami bawa persepuluhan yang menjadi bagian milik-Mu Tuhan. Kami bawa dengan penuh ucapan syukur. Kami kembalikan ke rumah-Mu, di mana Engkau menempatkan kami digembalakan, di gereja-Mu Tuhan, di tempat ini. Dan diberkatilah Engkau, sebab firman Tuhan sendiri berkata, Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan atas kehidupan-Mu. Diberkatilah akan kehidupan-Mu, kesehatan. Engkau diberi kekuatan yang ekstra. Diberkati akan apapun yang Engkau kerjakan, lakukan, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Diberkati keluarga-Mu, orang-orang yang Engkau kasih, pernikahan. Dan Tuhan akan menghardik setiap belalang pelahap dari kehidupan-Mu. Dijauhkan Engkau dari segala macam kutuk. Baik kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan. Bahkan kutuk sakit penyakit, kutuk malapetaka. Bahkan kutuk kuasa maut. Dan Tuhan mengedahkan tangannya memberkati akan setiap engkau. Sehingga orang yang melihat engkau, mereka akan berkata, engkau adalah orang yang berbahagia. Karena Tuhan mengasihimu. Dan Tuhan mengarahkan wajahnya atas setiap Anda. Karena Tuhan memanggil engkau dengan menyebutkan namamu. Sebab engkau ada di hati Tuhan. Dan hari ini, Aba serahkan setiap mereka kepada-Mu Tuhan. Ya, damai sejahtera, sukacita, kasih daripada Bapa memenuhi hati setiap mereka. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang anugerah yang besar daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan keintiman, penyertaannya, pertolongannya, tuntunannya senantiasa nyata dalam kehidupanmu, membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, sampai kesudahan zaman. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap Anda. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetikku aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti di